Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin. Kita masih pada KD 3.11 memahami ruang lingkup keprotokolan. Namun kali ini Bu Devi akan lebih menjelaskan tentang apa sih ruang lingkup keprotokolan? Yuk langsung saja ke slide berikutnya. Sebelum kita mengetahui tentang pengertian keprotokolan, akan lebih baik jika kita tahu tentang protokol terlebih dahulu. Apa sih protokol? Nah, jadi protokol ini kebiasaan-kebiasaan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan formalitas, tata urutan, dan etika diplomatik. Nah, sedangkan keprotokolan yaitu serangkaian aturan-aturan keupacaraan dalam segala kegiatan resmi yang diatur secara tertulis maupun dipraktikkan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987, keprotokolan adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan kepada seseorang yang sesuai dengan jabatan atau kedudukannya dalam negara, pemerintah, atau masyarakat. Asas keprotokolan terdiri dari 4 macam. Yang pertama, asas kebangsaan. Jadi, keprotokolan itu harus mencerminkan sifat dan watak bangsanya sendiri. Kalau di Indonesia, keprotokolan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, ada asas ketertiban dan kepastian hukum. Nah, jadi keprotokolan di sini harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui adanya kepastian hukum. Nah, maksudnya dengan adanya hukum, keprotokolan yang ada harus bisa membuat masyarakat untuk lebih tertib. Nah, yang ketiga, asas keseimbangan, kesesuaian, dan keselarasan. Keprotokolan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara. Jadi harus selaras antara kepentingan negara dengan keseimbangan, keselarasan masyarakatnya. Dan yang terakhir ada asas timbal balik. Jadi keprotokolan ini diberikan setimpal atau balas jasa terhadap keprotokolan dari negara lain. Misalkan kita menghadiri acara di negara lain, kita disambut oleh negara tersebut dengan keprotokolan yang sangat bagus. Maka ketika negara tersebut berkunjung ke negara kita, kita juga harus menyambut atau memberikan keprotokolan yang sesuai dengan yang sudah pernah kita terima dari negara tersebut. Fungsi protokol. Fungsi protokol yang pertama yaitu fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan di sini fungsi yang mengatur mengenai tujuan suatu acara yang akan dilaksanakan, meliputi pemilihan waktu, pemilihan tempat, dan situasi yang akan digunakan. Yang kedua ada fungsi pengorganisasian.
Nah, ini mengatur secara rinci anggota-anggota kepanitiaan yang terlibat dalam suatu acara. Jadi pengorganisasian ini cuma mengatur anggota-anggota yang ikut dalam suatu acara. Kemudian ada fungsi penggerakan. Nah, fungsi penggerakan di sini memiliki tugas sebagai pengawas dan mendorong anggota-anggota yang terlibat dalam suatu acara. Yang keempat, ada fungsi pengawasan. Fungsi ini digunakan sebagai alat untuk pengamanan dan memberikan rasa jera bagi karyawan yang tidak mematuhi peraturan. Yang kelima, ada fungsi pengkoordinasian. Fungsi ini bertujuan untuk membentuk suatu sikap kekompakan kerjasama bagi setiap anggota suatu sistem keprotokolan. Nah, yang terakhir, fungsi pengembangan keputusan. Fungsi ini bertujuan untuk memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan hasil perencanaan suatu kelompok keprotokolan yang pada akhirnya digunakan pada suatu acara. Untuk pendekatan keprotokolan sendiri, ada 3 macam. Yang pertama, the leadership approach. The leadership approach ini aktivitas mempengaruhi orang-orang agar mau bekerja sama untuk mencapai beberapa tujuan yang mereka inginkan. Jadi, keprotokolan ini pendekatannya dengan mempengaruhi orang-orang agar dia mau bekerja sama untuk mencapai tujuan. Untuk pendekatan kepemimpinan ini ada 4 macam yang sudah tertera di slide. Nah, Ibu akan melanjutkan ke pendekatan kepemimpinan yang kedua, yaitu the management approach. Manajemen adalah tindakan atau seni mulai dari mengurus, melakukan, mengawasi, dan membimbing. Kalau leadership tadi, dia mendorong orang-orang supaya dia mau melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kalau the management approach ini, dia lebih ke mengurus, memperlakukan, membimbing agar mencapai tujuan. Jadi tidak hanya dia mendorong atau menyuruh orang, tetapi dia juga membimbing. Dibimbing juga bagaimana cara untuk mencapai tujuan secara bersama-sama. Kemudian yang ketiga ada the etiquette approach. Kepemimpinan ini lebih ke etika, di mana etiket sendiri yaitu aturan sopan santun di pergaulan. Kemudian etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral. Jadi kepemimpinan ini lebih menekankan ke etika atau sopan santun. Nah, itulah sedikit penjelasan dari Bu Devi. Tugas kalian hari ini, jika ada pertanyaan, catatlah di buku tulis kalian, kemudian foto dan kirim melalui WA pribadi Bu Devi. Terima kasih, pertemuan kita hari ini telah selesai. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.